Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang soleh-solihah. Untuk membangun energi positif, maka marilah kita mulai semua kegiatan kita hanya diniatkan karena Allah. Untuk itu, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah meridhoi dan memudahkan kita dalam belajar. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Agar lebih semangat lagi, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk variasi. Oke. Yes. Oke, yes. Oke, yes. Go. Bagaimana? Lebih semangat lagi kan? Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran fikih. Anak-anak, seperti biasa yang sering kalian lakukan, ada seorang anak yang bernama Hasan. Sebelum berangkat, Hasan menata peralatan sekolah yang wajib ia bawa. Setelah sarapan, ia pun berpamitan kepada ibunya. Dan ibunya menasihati agar menjadi seorang anak yang baik, serta mengingatkan apa-apa yang harus ia bawa. Namun berbeda pada hari itu, ada yang ia lupakan. Hasan tidak memasukkan penggaris, padahal barang tersebut digunakan untuk praktek pelajaran matematika. Nah, dari kejadian itu, Ustazah yakin anak-anak pernah mengalami. Apa yang harus Hasan lakukan? Pulang atau pinjam? Ya, pastinya Hasan akan pinjam. Dari cerita di atas, kira-kira anak-anak bisa menebak pelajaran apa yang akan kita pelajari? Ya, pinjam meminjam. Pinjam meminjam ini seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena keadaan yang mendesak. Sebagai hamba Allah, kita wajib meminjamkan barang tersebut. Karena sesungguhnya kita ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dari sini, kita pelajari terlebih dahulu pengertian dari pinjam meminjam. Dalam bahasa Arab, pinjam meminjam adalah ariyah, yang pengertiannya adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain tanpa diminta imbalan, diambil manfaatnya, dijaga, dan dikembalikan lagi kepada yang memiliki. Ustazah ulangi, pengertian dari ariyah atau pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, diambil manfaatnya, dijaga, dan dikembalikan kembali. Dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillah. Dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat 2. Dalam pinjam meminjam,
ada hukum yang harus kalian perhatikan. Ada 3 macam hukum pinjam meminjam. Yang pertama adalah sunnah. Jika kalian lakukan, mendapat pahala. Jika kalian lakukan, mendapat pahala. Jika tidak kalian lakukan, tidak apa-apa. Hukum yang kedua adalah wajib. Contohnya begini. Ada seorang ibu yang sedang kesusahan. Putra kecilnya sedang demam tinggi. Beliau hendak membawanya ke rumah sakit, tapi ibu ini tidak memiliki kendaraan. Akhirnya ibu ini pinjam kendaraan kepada tetangganya. Sebagai tetangga yang baik, maka haruslah meminjamkan. Yang dimaksud di sini, kita wajib meminjamkan barang tersebut kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Yang ketiga, hukumnya adalah haram. Contohnya, ada seorang pemuda yang pinjam pisau dengan tujuan untuk menyelakai orang lain. Nah, seperti ini kalian haram hukumnya untuk meminjamkan. Bila itu kalian lakukan, maka hukumnya menjadi berdosa. Anak-anak yang Ustazah cintai, pinjam meminjam harus ada yang namanya rukun dan syarat. 2 hal ini harus kalian penuhi. Untuk memudahkan kita dalam memahami dan mengingat, Ustazah bantu membuat kata kunci. Kata kunci rukun pinjam meminjam adalah mumu berpinjam. Pelesetan dari mumu adalah nama orang, ber itu selesai, pinjam. Pin itu pinjam, jab itu kita plesetkan menjadi pinjam. Ya, mumu berpinjam. Mumu berpinjam. Nah, kita kulas satu persatu dari rukun pinjam meminjam. Yang pertama adalah mu'ir. Mu'ir adalah orang yang memiliki barang. Yang kedua, mu adalah musta'ir, orang yang meminjam. Yang ketiga, barang, pin adalah pinjam. Rukun pinjam meminjam yang ketiga adalah barang yang dipinjam. Barang yang dipinjam haruslah memiliki manfaat. Yang ketiga yang terakhir, yang keempat adalah ijab qabul. Apa itu ijab qabul? Ijab qabul adalah perjanjian atau kesepakatan. Dari 4 rukun pinjam meminjam ini kita kulas lagi, karena dari 4-empatnya ini memiliki syarat yang berbeda-beda. Yang pertama tadi adalah mu'ir, yang kedua adalah musta'ir, yang ketiga adalah barang yang dipinjamkan, yang keempat adalah ijab qabul. Kita kulas satu dari mu'ir. Syarat dari mu'ir adalah, kita buat kata kunci agar anak-anak mudah dalam mengingat dan memahami. Kata kuncinya adalah BBTMP. Ustazah ulangi, BBTMP. B yang pertama adalah balek. Apa itu balek? Adalah dewasa. B yang kedua adalah balik. B yang kedua adalah berakal. Apa itu berakal? Orang yang sehat, tidak gila, tidak stres. Yang ketiga adalah TM, tidak mubazir atau tidak boros. Yang keempat adalah TP, tidak terpaksa atau tidak dipaksa. Ustazah ulangi lagi syarat dari mu'ir. Yang pertama adalah B, berakal. B yang kedua adalah balek. Yang ketiga adalah tidak mubazir. Yang keempat adalah tidak dipaksa. Sekarang kita
kita pelajari syarat yang kedua adalah syarat musta'ir. Kata kuncinya lebih sederhana, BBTM. B yang pertama adalah balik, dewasa. B yang kedua adalah berakal, sehat, tidak stres, tidak gila. Yang ketiga adalah TM, tidak mubazir atau tidak boros. Yang selanjutnya syarat barpin, barang pinjaman, barang yang dipinjamkan. Syaratnya ada 3. Yang pertama ada manfaatnya. Yang kedua, manfaat ada pada akad. Contohnya begini, Hasan pinjam pensil. Di saat pinjam, pada akad pinjam, pensil tersebut masih nyala, bisa digunakan untuk menulis, bisa digunakan untuk mencatat. Itu adalah manfaat ada pada akad. Yang ketiga adalah manfaat dimiliki oleh peminjam. Dimaksud begini, Hasan yang tadinya pinjam pertama kali pensil kepada Husain, maka yang memiliki manfaat itu adalah siapa? Siapa, hayu? Ya, betul, Hasan. Maka Husain tidak boleh meminjamkan kepada orang lain. Syarat yang terakhir yaitu syarat dari ijab qabul. Ada 2. Yang pertama adalah jelas dan mudah dipahami. Lafadznya begini, lafadz ijab qabul, bolehkah saya pinjam pensil? Boleh, silakan. Nah, kalimat ini mudah difahami oleh siapapun itu. Yang kedua adalah mualah. Apa mualah? Bersambung. Yang pinjam dan yang meminjamkan saling menyetujui. Bolehkah saya pinjam? Ya, boleh. Nah, itu karena saling bersepakat dan menyetujui. Itu yang dinamakan dengan mualah. Anak-anak, dari pinjam meminjam, kita sebagai peminjam harus memenuhi kewajiban kita. Kewajiban dari pinjam meminjam yang pertama adalah mengambil manfaat barang yang kita pinjamkan sesuai ketentuan. Yang kedua, kita menjaga barang tersebut. Yang ketiga, kita harus mengembalikan barang tersebut bila mana barang tersebut rusak atau hilang. Yang terakhir, anak-anak segera mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya sesuai dengan kesepakatan. Kalau pinjamnya sehari, maka segera kembalikan pada 1 hari tersebut. Begitu seterusnya. Nah, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari tadi itu harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita meminjam, maka kita harus memenuhi yang pertama adalah apa? Rukun dan syaratnya. Kira-kira pada kesempatan ini kita sudah mempelajari apa saja? Yang pertama adalah pengertian, kedua dalil, ketiga hukum, yang keempat adalah rukun, ada syarat dan kewajiban dari pinjam meminjam. Dari sini Ustazah berharap kalian bisa menulis apa yang kalian anggap itu penting dari hasil pembelajaran pada saat ini. Itu semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita akhiri, Ustazah berpesan, jagalah kesehatan, lakukan sholat 5 waktu dan mengaji, dan yang terakhir,
jangan buat orang tua marah. Akhir kata dari Ustadzah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.